selalu datang dengan kerinduan di hadapan-Mu, Tuhan. Kami mau pandang kekudusan-Mu. Kami mau pandang wajah. Saya kembali. Felix, liburan nggak keluar Felix. Kan insinyur ya saya kalau misalnya cuma ditatap gitu. Ingat foto itu. Felix.
Nah, sambil menunggu bapak menunggu Chris, katanya masih OTW, pasti diculik Erik. Mana Erik? Hah? Apa? Gak apa-apa, gak jadi Erik. Hah? Kaget. Gak apa-apa, gak jadi. Masih sambil multitasking. Enggak. Aman. Apa sambil main ML? Enggak sih. Aman. Oh, gak ada planning liburan kemana gitu tadi? Apanya? Oke deh. Iya, Enggak. Enggak ada aku. itu manusia-manusia ansos. Hai. Manusia ansos. Kayak ya udah di rumah aja. Manusia ansos. Ya. Nah, katanya kalau pakai baju hitam tuh ketok kurus, guys. Katanya seperti itu. Dan ini bajuku itu. Mana? Aku kaget. Nah, akhirnya ya potong gitu dari kampanan. Shalom guys. Apa itu? Audit 2 hari lalu. Enggak Yang mana? Apa? Yang mana? Iya, ini Konando katanya nggak bisa training. Jose maknya. Apa lagi Jose nanti? maknya ulang tahun. Dua? Jose maknya ulang tahun. Astagfirullah. Ya kan nanti kalau nggak diundang nanti tantrum gimana? Kalau nggak ditemenin. Apa namanya itu? Clara. Awas ya. Oh iya, Nggak Sean mana? diangkat. Yondo gak pernah balas chatku, gak pernah ngangkat callku. Sean. Blok aku nama. Iya. Ya, Blok telepon. ya. Ini harus cowok di telepon. Iya. Apakah Erik memang masih dari klan Erik? ketahuan. Oh enggak canda. Soalnya memang dari namanya mencekno itu. Ini coba terus aku sungkan Lix. Makanya dari tadi ditatap terus ya Bang. Tangan gak pegel. On cam. Lama-lama tak ajak kata. On cam sih. Enggak sih. Apa sih ya? Siapa namanya? Chris katanya OTW. OTW kok aku OTW ini? Gak tau. Katanya tadi itu sampai rumah. Apa? Kita pilih makan kan? Kok hilang? Sing bagusan titik. Katanya kalau pakai hitam itu ketok kurus. Langsung nggak sih zaman. Ketok kurus. Ya, itu tuh yang mahal. Betul, kelihatan mahal, elegan. Enggak. Mukamu nggak mencerminkan itu. Kecewa aku. Oh, Ciputel masih di kereta katanya. Oh no, Terus Glory katanya masih di luar. Nanti kalau bisa dia join.
Ya, apa kita telepon dulu guys. 10 menit ya, 15 menit lah. Salah ngomong 5 menit. Oke, bisa on cam-nya. Sorry guys, aku telat. Baru apa, nggak jam 7 kurang ya, udah kaget. Pusingnya minta ampun, guru Erik. Oke. Itu pasti. Dasar, ya kan multitasking lah, gak di sidang lah, meneng re. Mbok ya kok. Oh, B mana B? Gak diangkat. Tadi tak chat sih, baru tak chat. Apa? Tadi baru tak chat. Gak bisa dicat orang itu. Gitu. Zaman kalau udah masuk komsel berarti udah siap di spam call, gak datang. Albert temanmu gak jadi? Mbak, saya tahu komsel datang sendiri guys. Aduh, teman-teman ada kanan call ini habis ini. Reminder, tak buatin input nanti. Tunggu spam call per 10 menit ya. Kampus Jessica. Siapa lagi ya? Kayak ada sing lupa. Tapi siapa? Oh iya. Oke, jadi sambil pengumuman guys ya. Jadi di minggu ini acaranya ada Foundation of Faith One lagi dari minggu Jumat ya. Itu kita akan ngomong tentang berbagai baptisan. Jadi beberapa baptisan kita bahas dari baptisan air, itu didalami lagi dari bahasa asli, bla bla bla, sama baptisan Roh Kudus. Nanti bahasa itu gunanya seperti apa, secara Alkitab itu seperti apa? Apakah bahasa itu hanya cuman tertulis di dalam satu kitab yang benar-benar spesifik? Gitu, bakalan ada beberapa ayat pendukung lainnya. Kita belajar di sana. Kayak gitu. Terus ini definisi langsung ditekakin baru bangun udah begini nih. Oke. Aku tanggal berapa? Harusnya di antara tanggal 3 atau 10 kita bakal ada Bible study lagi di bulan depan. Jadi awal bulan itu kita bakal ada Bible study lagi. Nah, ini kita ngomongnya, nah ini kalau yang ini kan offline dan online ya. Yang offline dulu itu Sabtu, pasti Sabtu. Gitu. Karena kan kita sudah mulai transisi, banyak yang kerja ya. Kayak gitu. Jadi kita ambilnya Sabtu Minggu. Seminggu nggak mungkin. Sabtu, Jumat malam itu pilihannya kan. Nah, pilihannya kan gitu, Jumat sore atau Sabtu dari pagi sampai sore. Nah, kemungkinan besar kita bakal yang offline ya. Yang online ya nanti ya di Zoom, mau di mana lagi. Jadi kayak yang di offline tuh kemungkinan besar ya kita coba cari aja. Jadi kita coba di sekali-sekali di aja gitu. Ya. Jadi lumayan dari semoga mampu lah kita. Kayak gitu kan. Kayak gitu. Nah, jadi ya antara itu cuman kan 90 menit ya. Jadi sebenarnya itu 90 menit itu kan kayak nggak beli makan, nggak beli minum sih sebenarnya gitu aja. Kayak gitu. Untuk sebenarnya nggak boleh di sana kayak gitu. Nah, jadi kita mikirin di situ. Atau kita di kafe. Gitu. Atau after itu pindah kafe. Kita juga nggak ngerti. Kayak gitu ya. Saya itu senangnya suka di Jalan Tunjungan guys. Karena itu banyak makanan. Jadi suka di situ. Gitu. Karena banyak makanan yang bisa coba. Salah satunya karena mahal. Oke. Jadi nyobanya satu-satu. Oke. So itu nanti bebas online-nya minggu depan nih harusnya. Nunggu Foundation of Faith-nya mari dulu guys. Nek jajal Bible study lagi kalian nanti nggak aktivitas selama seminggu itu. Ya kan. Jadi 26 itu kita masih Foundation of Faith sekali lagi, baru tanggal 3-nya kita Bible study. Nah nanti di tanggal 9 atau 10, nah itu baru Bible study online. Jadi tiap minggu kita kan banyak acara rohani supaya kalian ini isinya rohani ya gitu ya. Jadi kok mama papa kalian kok tahu, kok ini kok ngezam ayat isi. Nah kan ansos, nah itu target kita guys. Nah jadi ya, so itu apalagi ya? Live TikTok ya tetap ada 16, 23, 30 kita masih ada. Terus kemungkinan Selasa nggak bisa Kamis, pilihannya cuma itu.
gitu ya. Terus apa lagi ya? Minggu depan kita ngomong tentang bagaimana kekecewaan di dalam pelayanan. Wah, ini lumayan banyak akan case-case dalam gitu. Soalnya dunia pelayanan itu sangat tidak ramah di kantong kayak gitu. Jadi kayak dunia pelayanan ini lagi produktif dari ini Kak Bek. Mantap. Lapo produktif nak tumben. Oke, nah jadi itu ngakak. Nah jadi kayak dunia pelayanan ini sangat mengecewakan banget soal. Jadi ya kita belajar gimana, gitu ya, terutama dari aku yang sangat kecewa dengan banyak hal juga di dunia pelayanan. Gitu. Oke, jadi pastikan kalian ikut. Terus apa lagi ya? Ya kita OTW ke 3 tahun ya. Jadi kita sudah lagi merencanakan untuk enifnya kita. Gitu ya kan. Wah, kapan tuh? Ayo Rick, kapan Rick? Masa komunitas sih gak tahu deh ulang tahunnya kapan. Ayo. Maaf ya, saya masuknya kapan? Mohon maaf, ada di bio grupnya ya. Dibaca ada misinya ya. Oh. Oke, po, gitu, ulang tahunnya kapan? Gak baca. Mohon maaf. Oke, jadi kita enaknya udah tanggal 7 Januari ya. Jadi itu Januari ini karena tanggal 7 itu juga sebagai tanda kita itu angka yang sempurna kayak gitu. Salah satu 5 itu sebenarnya angka sempurna. Tapi 7 juga ya gitu. Sebagai perfect, siap. Jadi tanggal 7. Sebenarnya itu officialnya. Kalau benar-benar didirikannya tanggal 26 Desember. Kayak gitu. Cuman ke officialnya kita tanggal 7 gitu. Dan kita sudah menuju ke 3 tahun. So kita berpikir untuk supaya memeriahkan acara ini, jadi so kalian harus datang semua, ya kan? Semoga duitku cukup untuk meriahkan hidup. Jadi itu ya kita kan pasti akan buat cek benar-benar coba supaya lebih meriah lagi ya. Aku butuh bantuan kalian tentunya. Jadi nanti pasti aku pengen ide-ide dari kalian ya, yang online juga sama. Oke. So, itu pengumumannya ya. Jadi kita road to gitu ya. Masih kok beberapa bulan nyiapinnya nggak bisa cuman dalam sebulan 2 bulan ya, guys. Gitu. Nah, jadi siapa tahu kita nggak tahu di mana Erik nanti solo di sana kan kita yang tahu ya. Kayak gitu, perform solo gitu. Woi, tapi sambil nyanyi worship sambil balet. Woi. Gini, ini. Akhirnya. Oke. Ada itu ya pengumumannya guys. Jadi yang belum on cam dulu. On cam dulu. Ini on cam. Yo, KB. Chris. On cam. Oke. Itu apa lagi ya? Ada Foundation of Faith 2 ya. Kita belajar Allah Tritunggal. Terus belajar ini kebangkitan orang mati. Afternya itu ngapain gitu. Sebenarnya kayak gini tuh dibahas sama sing memang di bidangnya sih. Tapi ya hari ini ngejengelinnya seperti apa kayak gitu nanti. Terus sama penggunaan nama Allah kayak gitu. Nanti kita belajar. Sebenarnya penggunaan nama Allah ini kayak tambahan aja biar gak terlalu serius Foundation of Faith-nya. Kayak gitu. Kalau semuanya diajar materi sing bener-bener sangat-sangat menyakitkan, sangat-sangat menyusahkan kuping itu lumayan ya, Bu. Kayak gitu loh. Tadi diselipin dengan ini. Muncul juga nih anak. Oke. Hari ini produktif nih. Bagus. Tenang saya. Saya merasa bangga. Sedikit. Jadi kayak gitu ya. So ya aku juga butuh saran-saran kalian kok kalian mau ada acara-acara tertentu boleh kita ada ya. Kayak gitu. Jadi aku sebenarnya pengennya barbecue aja guys. Itu sudah aku rencana di beberapa bulan lalu cuman belum dapat tempat yang terbaik. Ya, aku beri yang terbaik. Jadi kayak belum nemu tempat terbaiknya ya. Jadi nanti kalau kalian punya saran untuk tempat boleh. Atau ingin menyediakan rumahnya itu dibakar ya boleh. Nah itu juga boleh ya. So kita doa dulu right. Tuhan thank you buat hari ini. Roh Kudus berbicaralah, Roh Kudus bertatalah dari kami Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara. Biarlah Engkau yang bawa kami lebih dalam lagi. Biarlah apapun yang jadi isi hatimu Roh Kudus kami bisa tangkap di hari ini.
Kami berdoa Tuhan, benar-benar kami minta isi hatimu, kami diam di kakimu untuk mendapatkan apa sih yang kau mau. Benar-benar tusuk hati kami, sakiti hati kami untuk kami berubah. Roh Kudus berbicara dari mulut anakmu ini Tuhan, yang jauh dari sempurna. Roh Kudus benar-benar berbuatlah mujizat di hari ini. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Benar-benar ini definisi. Jadi kok Feli ini open cam, off cam, open cam, off cam. Gare salfok. Nah, lapo ini keluar raingusmu. Aduh, nah. Oke, so ini definisi benar-benar bakar. Oh, oke. Jadi Tumi baru aku tuh mesti gini ya guys. Aku gak baca chat itu mesti baca chat baru Tumi atau publik. Nah, aku bisa beda loh kadang. Harusnya secara UI UX itu ada beda, warnanya berbeda. Gitu loh, supaya kita bisa lihat. Tak protes dari ke IT-nya. Gitu ya. Ke everyone atau ke... Nah, play game ini siapa dari kemarin? Paling dibantu siapa guys? Di DM ya. Halo, siapa gitu ya. Oke. So, nah, kok menurut kalian nih gitu ya. Ini benar-benar baru. Benar-benar definisi pelayanan itu benar-benar kayak sangat dadakan gitu ya. Ini baru bangun belum berpikir apa-apa, belum apa, baru udah jam 7 kurang disuruh sharing gitu. Aduh, haleluya. Oke, hari ini kita ngomong tentang pengangguran rohani gitu. Nah, menurut kalian dari judulnya itu maksudnya apa itu? Ya, cek no kok namanya angel-angel gitu ya. Nggak elit gitu. Menurut kalian apa itu? Sean pinter hari ini. Pinter Sean. Sean non Kim Sean. Ayo, pengangguran rohani itu maksudnya apa guys? Yang kalian di pikiran kalian aja. Yang di pikiran kalian aja. Kira-kira pengangguran rohani itu gimana? Apakah rebahan terus kayak Erik? Iya. Bukan ya. Duh, gak ada kerjaan. Yang nganggur. Developer. Aduh. Aku nggak lebih itu setelah potong. Oke. Tadi aku pas ngaca, ya terlalu jauh berubah ya. Gitu. Oke. So, ngomong-ngomong tentang infologer ya. Ternyata sekarang itu yang cari kerja itu begitu bejibun ya guys. Aku tuh 30 hari iklan kan. Ini di hari keberapa? 9 nggak salah. 8 atau 9 ya kan. Itu sudah orang yang join itu 420 lebih nambah terus setiap hari itu minimal 10 lah kayak gitu. Sekarang terakhir aku lihat emailnya 420-an tapi harusnya lebih dari itu kayak gitu. Nah jadi even itu apotek sing kerja di coding tapi apotek gitu kan, sing alumni apotek gitu sing lamar gitu kan. Nah, tapi ternyata banyak juga yang ngelamar gitu. Nah di sini kita bisa lihat bahwa ya berarti pembuka lapangannya masih kecil kan, kayak gitu ya. Jadi kalau kalian kerja, kalau kalian sudah udah lulus S1 ataupun nggak S1 ya kan, bukan lulus dari kamu memutuskan masuk dunia kerja, usahakan jadi bos kecil aja kayak gitu. Nggak semua pegawai siapa yang mau jadi bosnya ya kan. Jadi karena nanti semakin kesini kalian akan saingan dengan orang-orang yang senior gitu, yang senior gitu. Jadi kayak pasti kalian kalah. Menurutku mendingan kalian daripada kalian saingan, mendingan jadikan mereka itu bawaan kalian. Nah, aku prinsipnya kayak gitu soalnya. Kayak gitu. Jadi jangan cari musuh, tapi carilah teman gitu kan. Nah, itu. Nah, jadi itu sekali info lah ya untuk dunia marketplace lah ya. Nah, kita ngomong tentang pengangguran. Jadi pengangguran itu sebenarnya kalau kita lihat ya dari lamaran gue tuh sebagian kecil bahwa mereka ini masih di dalam kerjaan yang sekarang kayak gitu. Jadi ada beberapa yang masih present gitu kan. Nah, jadi masih bekerja hingga detik ini, tapi dia masih melamar ke yang lain gitu. Nah, ini aku juga nggak ngerti.
Ya gitu. Kenapa gitu ya? Aku diduakan atau gimana? Aku nggak ngerti. Kayak gitu. Nah tapi kondisinya adalah masih banyak orang bahwa yang pengangguran, nggak apa ya kayak ibaratnya orang yang masih kerja itu masih tetap cari kerjaan lain gitu karena merasa nggak cukup kayak gitu. Nah, tapi juga begitu banyak orang yang sampai nganggur itu setahun 2 tahun dari SMK. Wah, nggak tahu itu ngapain aja makannya ya apa nggak ngerti kayak gitu. Nah, entah dia itu tiba-tiba kerjaannya cuma nyeboi kucing atau gimana apa ya nggak tahu kayak gitu kan. Nah, maksudnya contoh ya, itu cuma contoh. Tapi maksudnya hari ini kita nggak ada yang tahu kan, karena nggak tertulis di CV ya gitu. Nah, tapi aku belajar satu hal bahwa ternyata apa yang ngomongin kayak banyak orang yang juga memilih nggak kerja-kerja gitu maksudnya. Kayak sudah ngelamar sana sini, tapi ya nggak berusaha gitu. Maksudnya nggak berusaha untuk do something kayak gitu. Sedangkan kayak untuk buka usaha, untuk buka apa kayak gitu. Maksudnya kok dalam konteks pengangguran yang dalam di marketplace kan kayak gitu. Pikirnya kalau usah lulus ya kerja gitu karena ngikuti flow gitu kan, ngikutin flow karena sudah memang secara flow kayak gitu. Jadi ketika aku dulu memutuskan untuk enggak itu five, orang tuh semua kaget, bahkan tadi barberku bilang kamu tuh masih freelance ya kayak gitu. Gitu. Kamu tuh masih pekerja lepas gitu ya kayak gitu. Ya aku bilang iya kayak gitu. Dan ya maksudnya sebagian orang masih nggak lazim dengan itu gitu. Maksudnya kayak untuk bisnis seperti ini gitu loh, atau freelance kayak gitu. Kadang banyak karena padahal dunia freelance ini bisa membuat lebih kaya daripada kawaii gitu kan. Nah, cuman tidak pasti kayak gitu. Nah, kita ngomong kalau dalam dunia kerja kan begitu. Nah, tapi maksudnya hari ini banyak orang yang ngikutin flow. Flow-nya apa? Ya SD, SMP, SMA. Nah, kalau saya break the flow gitu kan, SMA langsung kerja. Orang langsung mikir kayak underestimate gitu. Kamu ini bisa apa sih? Kayak gitu. Ya kan? Kalau SMK, naik sedikit levelnya karena SMK. Kayak gitu. Dan yang satu, beda pengalaman, underestimate kayak gitu. Jadi, maksudnya ada flow yang sudah ditentukan sama hukum rimba. Kayak gitu, sama dunia bahwa semakin tinggi esmu gitu kan, STLRmu semakin tinggi itu artinya semakin keren kayak gitu, dan gajimu kan semakin tinggi kayak gitu. Nggak peduli sih sebenarnya dia itu kerjanya di mana, kerjanya berapa, itu jadi nomor dua. Orang pertama kan dari education kayak gitu. Oh, education ini sampai mana ini ya kayak gitu. Maksudnya rata-rata kita melihat maksudnya pekerja itu kayak gitu. Nah, tapi maksudnya hari ini kita perlu belajar satu hal bahwa break the flow itu hal yang penting kayak gitu. Jadi kayak sekarang kita itu udah masuk di dalam satu flow di mana itu diciptakan di dunia ini. Opusiko hal. Iya, maksudnya kadang kita nggak sadar bahwa kita sedang masuk dalam satu arus di mana arus ini sudah dibentuk dari banyak orang, gitu. Yang disebut dengan yang namanya ya asumsi kayak gitu, sebuah standar kayak gitu. Kenapa aku bilang gitu? Aku buka dengan satu kesaksian temanku, rekan pelayananku. Rekan pelayananku dulu, dia itu di HM ya, ini di HM. Mungkin kemudian orang tak ngerti lah, saya nggak sebut nama kayak gitu. Tapi kayak ada beberapa orang yang itu standar mamanya ngomong kamu tuh sukses kalau misalnya kamu PNS kayak gitu. Mau lu kaya karena duitmu banyak, mau lu kan YouTuber, misalnya kamu jual ginjal gitu, misalnya kamu sukses untuk membedah badan elit dan dijual ginjal kiri ini, itu belum dianggap sukses kayak gitu. Belum, karena masuk penjara kan gitu. Tapi maksudnya hari ini kita ngomong bagaimana ketika kita bisnis pun, aku pernah tanya, kok kamu bisa sukses gimana? Ya in the end mereka dukung, tapi ada satu kesuksesan dan kebanggaan sendiri ketika kita ngikutin standar yang sudah ada. Karena memang standar di RSC itu adalah PNS nomor satu. Entah PNS sebagai kayak guru, tak apakah itu whatever itu. Karena merasa ada jaminan kayak gitu. Nah, itu salah satu standar satu. Kedua, standar dalam keluarga aku sendiri dulu. Ya gitu, standar dari keluarga aku, kamu harus jadi bos, gak boleh jadi budak. Kayak gitu. Jadi kayak, kamu kalau jadi pegawai itu artinya culun gitu. Ya kalian udah tahu lah ya, maksudnya Cina itu dengan toko ya situ lah, kayak gitu lah wis.
Gitu, harus jadi on boss gitu kan, harus jadi bos sendiri kayak gitu. Jadi ya ketika aku ikut orang, mungkin mamaku udah mulai kayak nggak enak gitu pertama ya. Tapi ya lama-lama dukung kayak gitu. Mama papaku selalu support. Cuma ada sebuah standar yang berbeda. Kecuali aku udah jadi CTO, itu udah beda cerita. Kayak gitu ya, udah jadi petinggi direksi, nah itu sudah gak apa-apa, gak usah jadi bos gitu kan. Jadi direksi aja gak usah bagus gitu kan. Nah tapi maksudnya hari ini, ada standar banyak di dunia ini yang kita harus ikutin gitu. Entah dari keluarga, entah dari teman, entah dari kakak rohani, entah dari leader. Banyak standar-standar yang kita harus ikuti, right? Kayak gitu loh. Nah, sama kayak gitu. Di dalam yang akhirnya membuat kita ini harus ngikutin flow, yang artinya harus, kalau aku sudah selesai kuliah, waktunya aku cari loker gitu. Aku sudah selesai kuliah, aku baru kalang kabut mikirin masa depan. Wah, kok ngomong marketplace mulu sih kayak gitu ya, karena ini sangat nyambung banget, dan ini juga hikmat buat kalian ya kayak gitu maksudnya. Nah, kita ngomong tentang pengangguran gitu ya, jangan kayak Erik ya, turu nggak deh bercanda. Seneng lah dia bilang turu kayak gitu. Jadi maksudnya harus ada break, sesuatu yang kalian lonjakan yang dinamik yang kalian harus lakuin dalam hidup kalian kayak gitu. Nah, jadi karena apa? Ada flow yang sudah ditentuin gitu loh. Jadi SD kayak aku gini, contoh ya, aku 3 bersaudara guys. SD itu barengan, 2 barengan. Terus SMP nih, ya pasti ke situ. Pokokku di mana aku di situ. Jadi kalau masuk ke SMP gitu kan bilang gini, oh adiknya si ini ya, sampai bosen. Entah temennya, kakeknya, gurunya ngomong kayak remedi aku dilaporin. Kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi gerejanya sama, sekolahnya sama, kuliahnya aku misah. Aku nggak mau satu universitas kayak gitu, sesimpel kayak gitu. Jadi kayak ada plan sudah ditentuin ternyata kayak gitu loh. Bahwa ada jeda yang kalau kita ikutin SD, SMP, SMA, kuliah gitu. Ini nggak ngomong kuliah itu scam ya, atau sekolah itu scam, nggak ada, bukan dengan itu ya. Itu silakan di podcast gitu kan. Tapi maksudnya ini ada flow yang salah, gimana kita nggak lihat bahwa sebenarnya banyak iklan mulu. Jadi sebenarnya kayak ada yang harus kita lakuin more dari kita ikutin flow. Karena ada zona nyaman tadi. Kayak gitu. Makanya sebagian besar setelah orang kuliah, kita nggak ngerti harus ngapain. Kok kalian tahu? Itu ya ada S1. Makanya orang kan cenderung kedua. Infoloker. Salah cari. Salah dulu. Infoloker atau cari kerja. Jarang orang berpikir aku tak ke usaha misalnya. Jarang orang yang mikir kayak, oh aku harus do something dengan ini gitu. Atau buat sesuatu kayak gitu. Karena ya ada sebuah alur, dan akhirnya mereka nggak bisa menciptakan standarnya sendiri, tanda kutip. Gak bisa ngikutin standarnya sendiri, bahwa punya prinsip sendiri bahwa aku harus kayak gini gitu. Yang akhirnya nggak ada potensi yang digali. Ya udah kayak gitu. Nggak akan tahu ternyata misalnya Erik itu bisa manjat tebing pakai ini, nggak pakai kaki, pakai tangan gitu, handstand gitu. Ini gitu. Soalnya handstand pakai kaki lagi, pakai tangan. Oh, gak ada yang tahu. Kayak gitu. Misalnya Feli ternyata tuh bisa apa namanya? Dia tuh bisa nulis pakai mulut gitu. Gak ada yang tahu. Kayak gitu kan. Kayak gitu loh. Kita sering tahu. Gitu. Nah, maksudnya dalam kuliah atau dalam marketplace itu kayak gitu, bahwa orang yang sering aku selalu tanya, kamu gini ngapain, langsung infoloker. Kok kalian tahu lah kayak gitu, orang yang mau graduation mesti awang ngomongnya infoloker, karena wis tahu bahwa ngomong orangnya kan ngomong dengan tameng apa ya, cari pengalaman kayak gitu. Kenapa harus tunggu setelah kuliah kayak gitu loh. Jadi maksudnya kayak ada sebuah flow kenyamanan ini yang terjadi gitu loh. Karena ada sebuah tameng di depan bahwa ya aku masih belum bisa apa-apa.
Aku belum sepinter itu untuk nyari pengalaman. Aku masih banyak hal yang belum bisa tak lakuin, skillku masih kurang. Bukan namanya cari pengalaman itu cari skill kayak gitu, tapi hari ini dibolak-balik pergeseran maknanya kayak gitu loh. Kayak gitu. Karena aku pernah dapat satu CV yang begitu banyak perusahaan nih yang diikuti, sampai aku bingung kenapa kamu pindah-pindah kayak gitu. Kenapa dalam 1 tahun gitu bisa magang sana sini kayak gitu, bahkan dia masih kuliah. Karena dia sadar bahwa aku nggak bisa gini-gini terus kayak gitu. Nah, ternyata di dalam kekristenan juga begitu. Ketika kita coba ketika kalian bertobat ya, ditemukan sama Tuhan, nangis-nangis di sama Tuhan misalnya. Apa sih yang akan kalian lakuin gitu? Kalian ngerti deh, kalian kan break the flow dan aku berkata aku mau melayani Tuhan. Mulai berapi, terus kenal Tuhan. Oh, semua webinar kekristenan diikutin semua. Semua seminar diikuti semua. Aku lepaskan hakku Tuhan, nah gitu kan. Udah gak nongkrong, gak main game. Wah, fokus sudah pelayanan ini ikut, mulai bantu. Wah, gak minta aku datang dewek, kok ada yang tak bantu ndak kayak gitu. Respect abangku gitu kan. Dia bilang kayak gitu. Ya respect banget sama atasannya gitu kan, kayak gitu. Terus kayak on fire kan sana sini. Tapi ketika sampai di level tertentu misalnya, di mana dia itu mulai dari SD rohani yang mungkin nyari terus masuk ke SMP, SMA sampai di titik SMA atau dewasa rohani misalnya. Akhirnya ketika kita sampai di titik flow ini, kita ngerasa bahwa ya kekristenan kita itu segini-segini aja gitu kan. Terus kayak akhirnya ya udah selesai gitu. Akhirnya kita kehilangan apa yang ngomongnya? Kita kehilangan bahwa ya yang namanya tadi krisis, semuanya yang namanya api, krisis yang namanya bantu, respect, krisis. Ketika kita sudah ngerasa bahwa kita sudah masuk ke dalam flow, ya jadi orang Kristen ya datang ke gereja, worship, doa, lihat apa-apa ngobrol sama Tuhan. Aku serius dalam sate. Aku benar-benar kok dalam sate. Aku benar-benar dalam komsel. Aku datang nomor 1 di komsel. Kayak gitu. Aku datang nomor 2, nomor 3 misalnya, tercepat kayak gitu misalnya. Tapi the true mission, the mission sesungguhnya, kayak gitu. Akhirnya jadi apa? Sebuah mandat kosong gitu. Kalian bisa ke gereja, bisa ikuti flow dengan baik, tapi apakah di situ kalian berkontribusi? Kayak gitu. Apakah di situ kalian menaruh semuanya di situ? Apakah di komsel ini kan sudah berkontribusi? Ya kan disuruh di dalam Alkitab tidak disuruh menjadi jemaat yang pasif. Kita disuruh bukan jadi penonton. Bahkan nggak pernah disuruh jadi jemaat. Dan Yesus juga nggak pernah jadikanlah segala semua jemaatku. Luar ngomongnya apa? Jadikanlah segala bangsa muridku. Kayak gitu. Nah, tapi hari ini jadi krisis identitas. Amanat Tuhan ini menjadi krisis di mana amanat ini akan menjadi omong kosong dan cuman ditaruh di sebuah banner, dibacakan di dalam komsel-komsel ini, padahal mandat ini menjadi opsi paling terakhir untuk dilakuin. Dalam kehidupan kalian, berapa kalian ngajak orang ke gereja? Berapa kalian taruh story rohani di dalam story kalian? Berapa dari kalian yang sesering itu untuk kalian mulai ngomong tentang rohani? Kalau hari ini kalian dibilang bahwa bukan pengangguran, ya banyaklah acara di situ. Seringkali orang ngukur kerohanian dari seberapa banyak aktivitas yang diakuin. Kayak gitu. Tapi kalau aku ngomong bahwa kekristenan kalian, kekristenanku termasuk, kayak gitu.
bisa diukur ketika kita tahu bahwa kita seberapa berdampak. Karena dari dulu Tuhan nggak pernah ngomong ya bahwa eh, apa Tuhan tuh pengen kita tuh banyak aktivitas. Sebenarnya nggak selalu, Tuhan nggak pernah ngomong tentang itu aktivitas rohaninya enggak. Tuhan selalu ngomong tentang dampak. Kalian tahu. Salah satu amanat agungnya. Jadikanlah segala bangsa muridku. Sama mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, sampai situ, ajarkan apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Yang gitu. Nah sekarang hari ini kalau kita dibilang bahwa, oh aku Kristen, aku benar-benar, aku on fire. Nah, on fire di mana? Kalau sampai Komsel mau gerejamu nggak ngerasa apimu, jangan dibilang berapi-api. Gitu. Kalian orang sini pengangguran itu juga bisa ikut webinar. Yang belum dapat kerja juga bisa ikut webinar. Yang belum kerja juga bisa masuk ke gereja. Kayak gitu. Ini ngomong yang marketplace ya, gereja bagaimana dia nganggur nggak kerja pun bisa masuk. Termasuk pengangguran rohani. Oh yang penting gerejanya, kok yang penting kayak gini. Tuhan ngomong berdampak. Kayak gitu. Tuhan nggak ngomong yang penting gerejanya. Bukan gereja nggak penting. Tapi kita harus lihat begitu banyak Tuhan ngomong bahwa yang paling gampang amanat agung. Sekarang amanat agung jadi murah. Atau menjadi sebuah aturan gitu dalam hidup kita kayak gitu. Bahwa sekarang kalau kita baca ayat itu menjadi hal yang membosankan, bukan? Gitu. Coba kalian baca, tapi ketika kalian pada saat dijamah Tuhan pertama kali, bukankah amanat itu yang menjadi api buat kalian? Aku pengen orang ini ngalamin Tuhan deh. Aku pengen orang ini begini deh. Jadi roh kalian ini aktif untuk bekerja kayak gitu. Ini cuma bagian satu sisi yang ngomong pengangguran rohani hari ini ya. Kayak gitu. Dari sisi berdampaknya. Kayak gitu. Tapi hari ini pada bagian inilah yang terpenting di dalam kerohani dalam kekristenan itu sendiri kayak gitu. Allah hari ini seberapa banyak yang kasih gitu kita berikan ke orang-orang. Bagaimana seberapa hari ini kita memberikan kerendahan hati kita untuk orang lain gitu. Jadi maksudnya kita perlu lihat bahwa pengangguran rohani ini bukan ketika kita nggak lagi sadar, bukan pengangguran rohani ketika kita tidak bekerja di ladang Kristus. Kita sudah terbuai dengan aku dekat sama Tuhan kok. Kita sudah terbuai dengan aku udah worship kok. Aku udah terbuai, kita udah terbuai gitu. Dengan struggling dengan sifat kalian sendiri. Sudah kabur, meaning dari amanat agung jadi kabur ketika kita ngomong kekristenan itu cuma progresif kayak gitu untuk dekat dengan Tuhan kayak gitu. Kalau hari ini aku ngomong kepada kalian berapa jiwa yang kalian bisa bawa atau kalian ajak selama kalian di dalam kekristenan ini, bukan itu yang paling terpenting karena itu amanat Tuhan ya gitu. Jadi kita perlu belajar di situ bahwa sebentar, setelah aku hilang. Oke, nah jadi kita harus tahu dulu gitu loh bahwa penjangkauan ini sekarang dianggap bahwa itu untuk kalangan orang tertentu. Gitu. Penjangkauan ini hanya untuk beberapa orang. Banyak orang gini, aku belum ngerti Alkitab kayak gitu. Kayak tadi sama. Kayak dalam kerja, aku belum punya skill, tapi ada orang punya lima pengalaman dalam satu kuliah yang sama. Kayak gitu dengan kalian, yang sekelas dengan kalian. Cuman mereka mau untuk cari pengalaman itu. Kalau hari ini kalian ada di sini, kalian ditemui oleh orang yang tidak egois untuk ngurusin kalian kayak gitu. Juga orang itu egois. Terus gak usah lah, gak usah yang kau B misalnya. Gak usah buka live TikTok misalnya.
ya B mungkin nggak masuk kayak gitu. Hari ini misalnya Bible nggak ngakuin apa lagi, ini cuma contoh kecil kayak gitu. Misalnya ya usah nggak usah kampus movement, udah nyaman dengan orang lama aja misalnya, ya orang-orang baru yang nggak akan masuk kayak gitu. Jadi maksudnya ketika kita nggak aktif lagi dalam kekristenan, ya hari ini kita cuma terbuai dengan aktivitas rohani, kan itu bukan inti, itu tuh sumber. Jadi aktivitas rohani ini ke gereja saat teduh itu recharge untuk kita kembali berapi. Tapi the true kekristenan itu baru bisa aku bilang ketika kalian di marketplace. Seberapa kalian bertamak di sana? Bisa nggak kalian dibilang sok suci di sana? Gitu. Bisa nggak kalian dibilang kayak kalian yang paling jujur di sana? Bukan pujian sih. Tapi maksudnya itu sebagai bukan juga identitas kita ditentukan orang lain, bukan. Tapi ada yang namanya buah, itu nggak bisa dibujuk, nggak bisa dibohong. Dan itu juga nggak bisa ditutupi. Kayak gitu. Nah, sekarang orang krisis dengan itu. Aku ngelihat sebuah darurat penjangkauan yang hilang kayak gitu. Bahwa hatiku tergores ngelihat orang ini semakin egois, semakin kesini gitu loh. Itu tergantung, kalau menjangkau itu tergantung ada nilai plusnya yang dapat aku. Menjangkau itu nanti pikiran orang gimana. Menjangkau ngomongnya nggak punya waktu. Jadi menjangkau sekarang itu akhirnya karena itu amanat Tuhan. Coba Tuhan nggak amanatkan itu, kira-kira kalian masih menjangkau nggak? Gitu. Ketika Tuhan nggak izinkan itu ditulis meskipun, kalian masih jalan nggak? Gitu. Harusnya kita menjangkau bukan karena cuman amanat, tapi karena kita tahu bahwa ini keselamatan. Kita pengen orang itu selamat. Kalau kita punya sesuatu yang good things dalam hidup kita pasti akan bagiin. Tujuan dari mujizat, tujuan dari rema, tujuan dari kita ditegur sama Tuhan, tujuan kita dikasih sesuatu yang supernatural, tujuan kita dikasih followers yang banyak, kita menjadi orang yang sudah punya nature bahwa good influence gitu, maksudnya yang punya satu talent untuk menginfluence orang gitu. Tujuannya buat apa? Kalau bukan untuk kerajaan Allah ya gitu. Hari ini ngapain Tuhan buat mujizat kepalamu sembuh kalau itu bukan untuk disaksiin kayak gitu. Hari ini ketika kita belajar cuman berpikir pokoknya kekristenan tentang have fun, kekristenan tentang loncat-loncat, kekristenan itu seru apalagi yang karismatik. Menurutku kalian sedang dibodohi sama iblis gitu. Kekristenan bukan tentang itu. Ngapain martir gitu loh. Mungkin hari ini kita wah aku nggak cair ya. Tapi hari ini aku ngomong dulu bahwa kita harus ngerti bahwa amanat agung ini misalkan jadi sia-sia kayak gitu. Ketika kita cuma anggap itu mandat. Amanat agung ini dibitakan. Karena Tuhan itu tahu, cuma ini satu-satunya jalan. Amanat agung diberitahu, karena cuma di Yohanes 14 ngomong apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Jalan kebenaran, hidup, gitu kan? Ada koma-komanya, ada yang protes. Akulah jalan, gitu. Kebenaran dan hidup, gitu. Sungguhan ada yang protes kayak gitu. Kayak gitu. Nah, tapi maksudnya, hari ini orang krisis gitu, bahwa ketika kita sudah hidup nyaman dan kekristenan, akhirnya kita nggak nganggur, bodoh namanya itu hal. Jadi sedang dibodohi dengan dunia flow kekristenan yang sekarang kayak gitu. Jadi gairah untuk menginjil, gairah untuk menjangkau jadi kecil. Akhirnya kita apa? Sungkanlah ngomong rohani di zaman sekarang gitu. Sungkanlah naruh sharing di story. Ada orang ngomong, mendingan kamu tuh jangan story gereja. Kayak bagi itu enggak sih. Judulnya aja story gitu, my story gitu kan. Kayak gitu. Nah story ini kan bukan untuk pamer. Kan gitu. Nah itu salah kan, jadi kok pamer gitu kan. Nah, tapi ceritakan apa yang jadi kehidupan, sing jadi kehidupan kalian, right? Daripada kalian story hal-hal yang nggak berguna. Kenapa ketika kalian story sesuatu kalian nggak sempitin di daerah kita?
ada satu waktu di mana Devil itu kan sering nge-repost ya. Kita sering minta repost untuk beli nggak, kita ngetekin orang-orang kayak gitu untuk repost gitu kan. Ya nggak repost bertobat. Nah jadi maksudnya dari cerita ini benar-benar powerful banget, sungguhan. Kayak ada satu member di sini belum bisa ikut kayak gitu. Dia itu nge-repost tiap kali ikut. Temennya yang burnout pelayanan, yang kecewa tuh burnout pelayanan kayak gitu. Tiba-tiba ngomong ke dia, kamu kok jarang ikut komsalmu lagi kayak gitu, atau acara-acara yang rohani itu. Lah, sing membernya kita ini sebulan namanya Mawar gitu ya. Si Mawar ini tuh bingung, maksudnya apa kayak gitu. Dia bingung, kenapa gitu, bilang apa, acara apa, dia bilang, ya api-api gitu. Yang api-api, kan kita kan api ya kan, ya api-api itu loh, kayak gitu. Oh gitu, itu komsel bla bla bla, dia bilang kayak, oh kayak, ya kok kamu gak cara ngikut, dia bilang kayak gitu. Intinya terus saya bilang kayak, oh ya aku soalnya sibuk bla bla bla, toksik juga kerjaannya, nggak dibolehin untuk ibadah kayak gitu. Nah dia bilang kayak, jadi si Mawar ini bingung, kamu kok tahu kayak gitu. Ya singkat cerita dia itu ngikutin gitu, maksudnya ngikutin repostnya terus kayak gitu, dan dia sering terberkati dengan coach yang ada di IG kita kayak gitu. Jadi dia itu benar-benar tersentuh di beberapa coach, dan akhirnya setelah ending dari cuman gara-gara repost ini, mereka orang ini yang melihat cuman dari repost, dia itu kepo, masuk ke quotes, lihat quotes, terus akhirnya apa? Goals dari semua ini adalah cuma satu, dia kembali ke Tuhan untuk melayani kayak gitu. Sesimpel kayak gitu, simpel. Repost cuma semenit, ya kan? Tapi dampaknya luar biasa. Hari ini ketika kita nggak aktif lagi di dalam kekristenan, bagiku orang aktif dalam kekristenan itu bukan saat teduh, bukan ke gereja. Aktif ketika kalian bekerja di ladang Tuhan. Ladang ini menguning, tapi pekerja itu sedikit. Kita buka ayatnya. Wow, pas sekali. Ya gitu. Nah, kita buka ayatnya di hilang catatannya. Yohanes 4:35. Puji Tuhan, keluar ayat. Oke, lanjut. Look, apa nih? Yohanes 4:35. Udah? Oke. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tiba musim penuai? Tapi aku berkata kepada lihat atas kelilingmu dan pandanglah dan ladang menguning matang dari tuai. Gitu. Nah, jadi maksudnya kita pekerjaan itu perlu lihat gitu. Maksudnya sometimes kita mikir kayak ya gak Juli gitu loh. Jadi hari ini kita ngerasa bahwa ya kalau kalian berhenti gitu ya, kita juga buka di Lukas 10. Bagaimana hari ini ketika kita ngomong, oh Tuhan sudah nggak ada lagi orang yang mau percaya Tuhan, bodoh kalian kayak gitu, bahwa amanat Tuhan kalian anggap sia-sia kayak gitu loh. Bahwa aku nggak punya kompeten, nggak ada yang berkompeten di bidang ini. Aku salah satu orang yang selalu diremehin banyak orang kayak gitu. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua, karena nggak mungkin sendiri-sendiri kayak gitu, mendahulunya ke setiap kota-kota yang tempat yang dikunjunginya. Jadi murid-muridnya dulu berjalan di sana. Lanjut, katanya kepada mereka, tuayan memang banyak, tetapi pekerja itu sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja untuk tuayan itu. Jadi kita ngomong hari ini bahwa, ini nanti kita ngomong tentang ini ya, apologetik, jadi ngomong tentang kayak, itulah. Tapi kita nggak ngomong tentang itu dulu. Jadi pekerja itu banyak, pekerja itu sedikit pola, itu terlalu banyak, tuayan ini terlalu banyak, kita nggak bisa jangkau. Karena banyak orang yang cuma stay gitu ke Kristenan, yang cuma mikirin dirinya, orang jemaat-jemaatnya yang di sekelilingnya, tapi buta dengan orang yang jauh, yang butuh pengenalan Tuhan. Orang berhenti menginjil, orang berhenti kan dari zona nyaman,
Orang berhenti karena sibuk. Hari ini seberapakah kita egois? Gitu. Kalau hari ini kalian untuk hal kecil yang berdampak nih, kalau misal kalian aja tidak jalan, jangan harap menuai di luar. Gitu. Kalau hari ini kalian nggak bisa menuai, apalagi yang di dalam. Kalau di luar nggak bisa, apalagi yang di dalam. Kayak gitu loh. Hari ini pengangguran rohani itu terlalu banyak. Orang ngerasa bahwa itu aktif di ladang Tuhan, tapi di mana ladangnya? Kalau hari ini kita ngomong bahwa oke kok ladangku yang lain, oke organisasinya apa namanya kayak misalnya retret KPD apa namanya, ya wis lah ya, pokoknya di kampus-kampus kalian namanya apa nggak tahu, P3 kah, PMK kah, ADP apa yang namanya UK3, apa kalian di situ bener enggak? Bener-bener kalian berikan hati, atau kalian di situ cuma cari pamor, cari cewek, atau cari poin, atau cari seneng toh, nyari ambis toh, kayak gitu, atau kalian di bidang mana lagi? Tapi hari ini aku nggak bisa rasakan buah kalian ketika kalian nggak naruh itu sebagai gaya hidup kayak gitu loh. Untuk kalian pingin, aku orang ini pingin ini selamat, aku pingin orang ini ngalamin Tuhan, aku pingin orang ini kayak gini. Ketika nggak ada start di situ, ya kamu nggak bisa bedain itu ambis atau memang kalian punya kerinduan kayak gitu. Hari ini apa caranya kita di titik itu? Ya kita minta sama Tuhan, Tuhan ini hidupku, aku persembahkan padamu. Kalau kita baca di Roma 12 itu 15 12 aku lupa. Dia ngomong tentang apa? Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang sejati. Sebagai persembahan yang berkenan atau kudus kayak gitu. Karena itulah ibadah yang sejati. Kayak gitu. Hari itu kan nggak butuh satemu, nah. Hari ini tuh nggak butuh gerejanya. Sorry, bukan dari gereja nggak penting. Saya nggak ngomong kamu ke gereja nggak gereja itu loh. Kayak gitu. Kamu juga nggak ngomong tentang kamu doa nggak doa kayak gitu. Tapi ladang ini menguning dan Tuhan lagi cari urgent kok buat kalian semua gitu loh. Ya kalian do something kayak gitu. At least apa? Ketika kalian dapat sesuatu yang terberkati, kalian bisa tahu story. Jadi hari ini terlalu bohong ketika kalian berkata aku nggak bisa. Karena aku adalah orang yang diremehin ketika aku bangun di default. Dan aku sering ngomong bahwa dulu ke anak-anak lama di sini, aku ngomong kayak aku rasanya belum mampu secara teologinya deh, kayak gitu. Aku rasanya kayak terlalu buat kalian sesat gitu. Tapi mungkin ini hingga detik ini gitu loh. Selalu ada pewahyuan yang baru, rahmat yang baru, hikmat yang baru, wahyu yang baru. Bukan wahyu yang menambah kitab ya. Kayak gitu. Tapi bagaimana hari ini kan ada rema yang baru. Jadi kita sekarang cuma berpikir kayak, oh aku hatiku bolong. Itu makanan kecil. Gitu, pertobatan, keselamatan yang kamu pelajari itu loh, keselamatan, baptisan, terus penumpangan tangan itu asas dasar, kayak gitu. Jadi pertobatan tapi itu asas dasar. Itu kita belum sampai di titik dewasa ketika kita nggak. Kalau kalian baca kan kalian ngerti lah di Korintus yang salah, kayak gitu. Itu asas dasar. Kalian ngomong bahwa yang itu makanan anak kecil itu biskuit, makanan ringan gitu. Tapi ada makanan berat, yaitu tentang penginjil tentang menjangkau. Gitu. Orang sing wis makan makanan kecil itu nggak mungkin akan berhenti di situ. Kecuali orang-orang yang di zona nyaman, yaitu tadi. Mikir itu kan bagian ekonomi, bagian leader. Itu kan bagian orang-orang yang full heart di devil. Kenapa kalian nggak ngambil bagian full heart di devil? Dibanding kalian cuma ngeritikin devil. Dibanding kalian cuma ngeritikin gereja. Dibanding kalian ngeritikin ajaran orang. Kenapa kalian nggak menginfluence? Yang bagi misalnya yang influence TikTok apa? Kenapa kalian nggak sematkan value-value kekristenan? Bukankah itu yang namanya aktif? Bukankah ketika kalian ngobrol sama orang, kalian bisa membentuk hati orang atau memberikan value secara tidak langsung gitu? Bukankah itu yang Tuhan mau adalah apa yang aku perintahkan kepadamu? Gitu. Jadi banyak orang yang terlalu stagnan di sini gitu loh, maksudnya. Hey, wake up lah. Misalnya
Kalau misalnya orang yang jangkau kalian ingat di mana kalian ditemukan. Coba kalian inget deh. Pertama, nggak mungkin kalian tiba-tiba jebus di sini, itu nggak mungkin. It's impossible. Kayak gitu. Nomor kayak ada grup, apa ini? Gitu nggak mungkin. Kok ada gitu, aku tak minta Tuhan aja. Kayak gitu. Nah, jadi kok bisa tiba-tiba ada grup kayak gitu? Kok bisa tiba-tiba kalian masuk di sini dan nyaman di sini misalnya? Kalian perlu ingat itu. Bagaimana ada jiwa iseng di hati kalian gitu untuk nyoba wis kayak gitu. Atau lebih mundur lagi, pertama kali kalian berjumpa pribadi dengan Tuhan. Kalian ingat di posisi itu. Masa cuma sing jangkau kamu cuma berpikir kayak ya wis sosok amanat. Ya gitu, ngapain dia soro sampai jangkau kalian, sampai dengan cara persuasif, dengan cara yang halus, dengan cara yang enak, step by step, sampai digiring, ngapain kayak gitu loh. Kalau hari ini kita egois semua sekarang, berhenti cuman bagian anggu-anggu dan menulis catatan rohani gitu. Kita sudah di dalam flow, zona kenyamanan dan kekristenan yang bergeser maknanya. Kayak gitu. Kita kehilangan semangat menginjili. Roh kita kan padam, karena nggak berfungsi rohnya. Bukan karena kudus roh misi dalam hidup kita. Kalau sampai Petrus ketika kepenuhan sama Roh Kudus, dia langsung berdiri dan berkhotbah. Akhirnya dipenuhi Roh Kudus kok malah tidur. Ojo toleransi. Ya, dari mana toleransi? Petrus gak mikir toleransi. Jadi hari ini kakek ngomong orang-orang hari ini. Kalian bisa gunain apapun yang kalian bisa punya sekarang. Untuk kalian berdiri dan speak up bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi kalian harus ingat di mana kalian ditemuin pertama Tuhan. Di mana tuh orang yang gak egois menyamperin kalian. Ketika aku dulu pertama kali bertobat di semester 1, itu aku ikut retret Desember kayak gitu. Di situ udah terbakar banget tuh, karena Tuhan sama aku dan puji Tuhan pakai aku, kayak gitu. Wah, hatiku berkobar banget, itu tuh. Apalagi di puji Tuhan dipakai Tuhan, langsung sendiri lebih berkobar. Tapi kalau hari ini kalian tanya, apakah secara teologi aku paham? Enggak, kayak gitu. Aku nggak terlalu banyak ngerti tentang Kristen kayak gitu. Jalan dulu, kayak gitu. Sampai di retret pada saat itu aku didatangi sama satu orang kayak gitu, masih hidup orangnya kayak gitu. Tiba-tiba duduk di sebelah aku, ngajak kenalan. Dari situ tiba-tiba aku di chat, malamnya di chat gitu. Itu zamannya goyang Shopee ya, kayak gitu. Jadi ya, masih diajak main goyang Shopee gitu. Orangnya udah mau nikah sekarang, kayak gitu. Jadi kayak dari situ aku belajar banyak. Kayak gitu, aku belajar sama orang itu, aku tanya terus orang itu, belum aku tangkap semua apinya kayak gitu. Aku kuliti lah gitu, kayak gitu. Akhirnya setelah itu aku juga belajar di Gramedia, aku punya banyak buku. Pada saat itu aku belajar sana sini kayak gitu. Tapi pernah di satu titik nyaman, iya pernah kayak gitu. Kayak gitu. Karena sudah ngerasa sudah di titik aman, udah ngerti tentang kekristenan gitu. Akhirnya kita ngerasa aman kayak gitu. Kita ngerasa ya udah nggak ada tujuan lagi kekristenan kita, padahal itu sebuah krisis identitas namanya. Bahwa kita ini kegerakan misi, karena Roh Kudus misi, nggak mungkin Roh Kudus masuk tujuannya cuma untuk insaf noto, gitu loh. Roh Kudus nggak dibuat untuk insaf noto gitu, memang ada ya, tapi hari ini Roh Kudus bilang apa? Penolong. Itu salah satu janji dari amanat Tuhan kan. Aku menyertai kok hingga akhir zaman. Ya caranya itu menyertai, buktinya dari mana? Dari Roh Kudus. Pelatih Markus dia bilang gini, tanda-tanda orang percaya kan mengusir setan demi namaku, tumpang tangan di atas orang sakit gitu kan. Itu dengan kuasa siapa ya? Roh Kudus. Hari ini yang satu ngomong tentang amanat, yang satu ngomong tentang kekuasaannya di situ. Tuhan titipkan sebuah tools, senjata. Itu kuasa dari pribadi Roh Kudus. Lah buat apa? Ngapain Tuhan harus membuat orang tuh nunggu sampai Pentakosta?
Sedangkan kita sekarang sampai capek orang nunggu Metakosta, kita kan cuma diem gitu loh. Doain aku nyo. Oh enggak isai. Aduh. Doa di depan ya. Oh jangan aku. Aduh. Gitu loh. Ngomong aku dengar ada beberapa orang yang orang-orang influence ya baru-baru ini ya, nggak saya sebut nama, kayak apa sih rahasia dari kakak gitu kan, dari mana ya? Ayub atau mana, tapi dia bilang gini, sorry ya menurut gitu, maksudnya kayak sorry ya, kayak maksudnya ngomongnya sorry ya, aku tuh pegangannya ini kayak gitu. Loh, maksudnya hari-hari ini akhirnya ada sebuah apa ya, penyempitan kegerakan, gimana orang cuma ngurusi hal yang internal, diurusi di level gereja GBI itu, GMS itu, GPDI itu, udah diurusi cuma itu toh. Lihat nih gereja-gereja sempet kayak gitu, bukan aku sih ngomong, aku memang lihat sendiri, lihat acara-acara eksternalnya kayak gitu. Yang diurusi apa? Acara internal. Acara eksternalnya di mana? Kayak gitu. Jadi krisis sekarang. Aku dibilang kristenisasi kayak gitu. Di mana letaknya guys kayak gitu. Jadi ketika kalian menjadi Kristen pengangguran kayak gitu ya, ya udah buat apa, nggak berguna. Dan kalian tahu kalau nggak berguna atau berbuah dilempar. Yang ada yang dimuntahkan dan dilempar kan, terus dibakar. Yang berbuah akan dipakai Tuhan terus supaya makin berbuah, diurapi Tuhan. Dan kalian cuma ngurusi, oh enggak, aku tenang kok, aku udah ikut organisasi kerohanian kok, gitu. Kayak UK3 atau apa sembarang lah ya, kayak gitu namanya, aku nggak tahu dapat kalian kayak gitu. Atau kalian ikuti acara-acara rohani lain. Tapi pertanyaannya, apakah kalian benar-benar bisa berdampak dari tanah itu kayak gitu? Apakah orang mengenal Kristus dari kamu? Atau cuman ya kalian cuman biar ketok ya memperlengkapi kerohanian kalian. Yang ini cuman kalian ngilang. Dari situ kalian ngomong apa? Busuk iki reta, busuk iki PDU, busuk iki UK3. Kalian masuk sana juga pancet toh. Jadi kalian nggak berguna juga di sini loh. Kayak gitu. Jadi maksudnya hari ini bahwa kalau kita bekerja di sesuatu, kalian mau nggak memperkerjakan orang yang nggak berguna? Kayak gitu loh. Sama, aku juga nggak mau. Bang, aku nyeleksi dari 400 orang itu. Kayak gitu, sampai aku mual-mual baca nih. Kayak gitu. Lo isi PT, otak kanan lah, dua anak digital. Agak ngerti dua anak digital itu ya apa sih. Nanti kalau aku mau buat PT, aku akan bikin nama sebagus mungkin gitu ya. Nanti PT-nya Nafiri, weh, nggak salah ya. Oke, berani sekali. Nah, itu NDC ya, Nafiri. Oke. Nah, jadi hari gitu bahwa hari ini ya kalian ngomong gimana ya, kalian punya satu pegawai terus bilang gini, kamu misalnya apa yang paling gampang, customer service bilang gini, kamu kok, dia itu kerja, customer service itu kerja loh, 8 to 5. Tapi apakah dia aktif untuk melayani? Enggak, dia loh, tidak selalu dia akan melayani orang kan. Kayak gitu. Beda dengan kayak programmer ya misalnya, yang kalian kok bilang kalau duduk di kursi itu dapat duit gitu kan. Itu kan sampai punya julukan itu buat orang-orang, banyak mama itu semua susu orang ajar dalam hatiku, kayak ngomong gak, oh enaknya dia makan kan, kalau capek ngapain aku ngini nge-grab, ngapain aku makan nih mikir-mikir gitu, sudah nggak mungkin pusing masalah tempat evil gitu pasti. Jadi pasti ngerti ya bahwa ada sebuah yang satunya aktif kerja, yang satunya aktif maksudnya secara jam kerjanya aktif tapi belum tentu aktif kayak gitu. Jadi di jam kerjanya ya kita dalam kekristenan juga aktif begereja, aktif apa, tapi tidak menghasilkan. Jadi orang kan bingung, kalau kamu ke gereja gunanya kayak apa? Pasti kok ada kata orang Kristen kok ngono. Nah, kok ada kata itu, boleh kita mulai mikir kayak, wah ke gereja aku buat apa ya?
Ngapain aku ikut komsel nggak bergua? Jangan salahkan komselnya, jangan salahkan gerejanya. Gitu. Mulai dilihat dirinya. Kenapa nggak bergua? Antara kalian cuma ikut flow yang sudah ada, atau kalian nggak nanggep visi misi dari setiap kegiatan rohani yang kalian lakuin, atau kalian sudah nggak lagi di highlight di sana gitu, bahwa penginjilan jadi hal yang penting. I think cuman kayak gitu. Sekarang hari ini kita cuman ke gereja atau ke komunitas cuman untuk care-carean, cuman untuk guyu-guyuan toh. Community apapun itu, besar atau kecil, gereja atau kecil, itu bukan tempat untuk berkumpul doang, bukan tempat untuk seneng-senengan doang, bukan untuk saling care toh. Tapi hari ini a big mission dalam hidup kita. Karena pengen orang selamat, bukan karena ada amanat agung. Aku nggak akan ngomong bahwa amanat agung menjadi ulama. Kita nggak menjunjung tinggi tanda kutip amanat itu. Karena kalau kita terlalu menjunjung tinggi sebuah kata amanat, akhirnya kita cuma berfokus pokoknya aku harus dapat. Akhirnya kalian tahu yang namanya kejar target kayak gitu. Nah ini ada dua prinsip. Yang satunya nganggur banget, nggak ngurusi. Yang satunya kejar target. Jadi kayak, oh itu loh big mission kita. Akhirnya kerja target. Kita target sebulan ke berapa? Kalah marketing kayak gitu. Tapi ada enggak? Ya mungkin ada. Akhirnya semua cara dihalalkan. Tapi kita rada ke tengah. Bahwa kita tahu kenapa kita menjangkau. Karena kita pengen orang itu selamat. Karena kita pengen orang itu nangis dalam hadirat Tuhan. Karena kita pengen orang itu ngalamin Tuhan. Itu. Kita pengen lihat revival terjadi. Itu dana kita. Kayak gitu. Ayo Rik, dana kita apa Rik? Tahu lah mas ini. Jangan lihat di bio loh kamu. Tak tahu kamu. Dana kita ya revival. Apa? Revival kan. Ya, terus kita dapat toh. Ini ada 4 loh. 4. Oke. Aku rasanya perlu baca bio. Nah, orang begini pengen dicopot ginjalnya. Nah, jadi kita udah 4 yang kita udah pernah jelasin dalam 1 bulan. Kita udah namanya revival, worship, influence, dan family. Kayak gitu. Jadi bagaimana hari ini revival kan berhubungan dengan influence. Tapi revival dan influence nggak akan bisa tercapai ketika kita nggak ada rasa family-nya. Bagaimana cara mencapai worship dan bagaimana mencapai ke revival? Dimulai dari kayak tadi. Bagaimana kita mulai berdoa, Tuhan aku pingin ladang itu. Tolong tuaikan ladang itu. Dan kita worship and pray. Kayak gitu. Kita kehilangan jadi diri itu. Devil juga terlalu nyaman akhir-akhir ini. Gitu. Karena mikirnya apa tuh? Egois, aku capek, aku ribet. Pertanyaannya dari awal, ketika kita ikut komsel, kita itu bergerak ke arah. Jadi ke arah yang ke satu titik. Jadi kalau hari ini ketika kalian nggak mau bergerak bareng-bareng, ketika kalian cuma malah milih, makanya aku bilang community jangan banyak. Kayak gitu. Karena kalian harus banyak ngikutin semua kegerakan mereka. Gitu. Sedangkan hari ngomong kalau kalian mau berkomuniti, ya ikuti flow-nya. Maksudnya ikuti geraknya kayak gitu loh. Kontribusilah di sana. Ketika kalian udah undur diri dari komsel, hal yang terburuk, yang terjelek di dalam yang batu sandungan, kayak sakit banget ini. yang buruk dalam sebuah community adalah ketika orang itu yang cuma diam di dalam community. Karena kita harus tarik mereka untuk jalan. Effortnya jadi double. Kayak gitu. Bayangin ketika murid-murid Yesus itu yang suruh nunggu di Yerusalem tuh berat-berat gitu. Ayolah. Suruh nunggu, cik nenang orang kayak gitu. Tapi mereka itu tahu satu one heart gitu. Satu hati, satu visi, dan semakin di depan kayak gitu. Nah, jadi maksudnya kayak bagaimana hari ini ketika kita satu hati, kita nggak akan rewel kayak aku nggak datang nih, kenapa kamu jauh, kenapa kamu mundur. Hari ini kan orang ngomong kenapa kamu mundur dari community ini, itu mundur bukan kehadiran. Dan ngapain kalian berkomuniti kalau kalian nggak mau berjalan di situ?
community bukan untuk kalian disuapin. Community itu ladang untuk kalian bisa berkarya di situ. Kebalik kalian. Bertumbuh itu karena gesekan di dalam community. Bertumbuh itu kalau kalian belajar di dalam community. Tapi ketika di dalam community itu kalian nggak bergerak sama sekali, kalian hanya menjadi beban. Kayak BCA dapat saldo 0. Kayak gitu. Kayak nasabah BCA cuma 0. Dibilang apa sama direksinya? Beban. Kayak gitu. Kurang ajar itu aku dol lagi. Kan gitu. Jadi kayak sama. Ketika kita nggak bergerak untuk satu misi, nggak satu hati, kalian kan jadi beban. Kenapa? Oh kita ini kurang ajar banget kali ini. Tapi aku percaya kalian ngerti maksudku bahwa kita akan menjadi beban. Kenapa kalian harus ditarik-tarik untuk jalan? Kalian membuang effort yang lain bahwa yang harusnya effortnya dipakai untuk menjangkau. Yang harusnya menjadi kaki tangan malah menjadi kaki tangan yang sakit gitu. Padahal kalian ini punya bidangnya masing-masing gitu. Aku nggak akan bisa ngomong bahwa aku lebih penting dari kalian nggak bisa ngomong bahwa kalian lebih penting dari aku. Termasuk itu. Jadi kayak nggak bisa tangan ngomong ke kaki, aku lebih berharga, aku lebih penting, nggak bisa. Nah, sama dalam hidup kan juga sama. Karena ada yang di gerakan rohani di dalam organisasi rohani, ada yang dalam tiktokers. Tapi kalian dengan cuma fotografi, tapi kalian bisa foto itu dengan begitu makna, kalian bisa jelasin meaning fotonya. Itu juga bergerak nggak? Iya. Ada satu waktu ketika apart itu baru jadi, lantai itu baru dipasang. Untuk kemarin dulu itu awalnya wabak ya, gitu kan. Baunya aja gak enak, gitu kan. Sampai semua itu dipasang dan lain-lain, lantainya PFC ya. Apa sih namanya? PFC sih, SPC lah. Gitu kayak. Aku foto, karena itu ngerasa tenang, adem banget. Aku foto. Dan aku sampai sekarang masih ada. Ah ini, enggak masih ada dulu. Kita lihat backgroundnya. Nah kalian, aduh gak lihat lagi. Nah ini, jadi foto ini, yang kelihatan ya foto ini. Nah, foto ini tuh foto pertama kali yang tak ambil kayak, oh bagus gitu, kayak gitu. Tak taruh di story, kayak gitu. Ada yang komen aku gini, kenapa ya aku lihat foto, aku lupa yang ini atau yang lain ya. Rasanya yang ini, rasanya yang lain juga ya. Kayak gitu, aku lupa. Antara ini atau yang itu. Yang di hotel atau yang di ini, kayak gitu. Kalian mungkin banyak yang belum di hotel sih. Kayak gitu ya. Jadi kayak yang masih di hotel bulan bulan Maretan, nggak salah. Februari Maret gitu. Coba nih. Aku lihat fotomu kok rasanya damai banget ya. Kayak gitu. Cuman foto. Cuman foto guys. Gitu loh. Jadi maksudnya kayak bagaimana dari foto ini, bahkan kalau aku lihat sendiri pun aku bisa damai dengan ini, foto ini gitu loh. Kenapa? Karena di situ ada something kayak gitu loh, sehingga kita bisa tularkan di situ. Jadi dalam foto pun kita bisa kasih meaning di situ. Bahkan kita nggak perlu ngomong bahwa Roh Kudus yang akan kerjakan dari hidup kita. Tugas kita ini taat, Roh Kudus yang akan kerjain. Seringkali lupa, kita kan mikir kayak, oh orang itu keras hati ini, orang itu keras hati ini. Nah, pertanyaannya, itu kan bukan kerjaanmu. Ya gitu. Kerjaanmu itu taat. Kerjaanmu bekerja di ladangnya. Di mana kalian sekarang posisinya? Apakah seperti nasabah yang saldonya 0? Ya gitu. Yo, aktif menggunakan biasanya aktif. Cuman kayak bis lewat gitu loh. Kayak halte bis gitu. Cuma lewat gitu duitnya itu aku. Kayak gitu. Jadi kayak gajian langsung hilang, gajian hilang, gitu tetap aja makan penyetan gitu. Mau gajian kok orang ngomong kan awal bulan bagian awal bulan juga gini, tengah bulan juga sama, kayak gitu. Cuma beda beberapa tingkat aja, yang satunya ada Indominya, yang satunya Indomito, gitu kan. Nah jadi kayak ya ini pengangguran rohani ketika kita sudah berhenti aktif untuk mulai berdampak. Termasuk kalian ketika kalian masih dalam mengerjakan kekristenan, maksudnya organisasi, berkarya, tetap aku bilang pengangguran rohani ketika kalian nggak berdampak dari situ. Ketika kalian nggak taruh seluruh apa sih tenaga kalian dari situ. Ketika kalian cuma berpikir tenaga cuma butuh ini itu kalian masih dari pengangguran.
kayak gitu. Tapi ketika kalian mulai timbulkan satu visi, kalian ingat diri kalian berjalan dimulai, iya aku dijamah Tuhan pertama kali. Pada saat aku kayak gini, itu akan menjadi cerminan untuk kalian berkarya. Karena hingga detik ini, kenapa kok sampai berjalan hingga detik ini? Bahkan banyak ya orang ngomong gini, oh banyak, kita disindir banyak, sungguh sebenarnya. Kayak, oh mendingan cari yang berdasar gereja, apa di bawah gereja lah, kayak gitu. Aduh, gak jelas lah visi misinya, kayak gitu. Oh banyak orang ngomong kayak gitu. Dibilang sesat lah, ada dijelek-jelekin di satu medsos gitu. Kata ini sih, kayak gitu. Bahkan sampai ini aku masih deg-degan nih. Mungkin beberapa waktu lagi ya, karena kalian tahu ya JPCC itu baru ganti ini ya, baru ganti petinggi gitu kan ibaratnya. Nah, saya yang ketar-ketir. Udah turun tahta dia nganggur. Jadi ada satu cerita di mana nanti suatu saat aku diajak bertemu sama dia nanti suatu saat gitu kan. Jadi kayak aku yang ketar-ketir gitu kan. Kayak gitu. Jadi ada satu waktu bakal ketemuan mungkin di tahun ini depan gitu katanya. Tapi belum tahu lagi. Cuma aku ketar-ketir gitu. Maksudnya ketar-ketir kayak apa gitu. Kayak tanya-tanya gitu kan. Tapi hari ini banyak orang. Ya, tapi kenapa kita terus menjangkau dan berbuah gitu loh, kan? Ya karena kita on misi gitu. Kita di dalam movement kayak gitu. Itu yang paling penting. Kita terus bergerak. Kok orang ngomong sesat apa? Tapi kalau kita berfungsi, Tuhan jangan tutup mata. Tuhan lebih cari orang yang berjalan dalam misinya dibanding orang yang berilmu di dalam misinya. Kayak gitu. Jadi nggak cuman pinter teologi, cuman ngamuk-ngamuk dan minta gift dibanding kayak gitu. Yang satunya menabur buat orang lain misalnya. All out. Gitu. Itu orang lebih pilih all out dibanding orang yang pinter teologi. Kenapa ya detik ini aku berani depan kalian gitu. Sebenarnya kan ada seorang bilang gini, dan kamu ini kok berani nih gitu. Menanggung banyak kerohanian orang kayak gitu. Termasuk Jafir Rahmat tuh ngomong gitu ya. Lalu nemen gitu, kayak terlalu barbar gitu ya kamu memperhatikan kerohanian 20 orang kayak gitu. Tapi ya event itu bagiku ya itu sebuah peneguhan, wah kamu dari jalan yang tepat kan kayak gitu. Tapi maksudnya ya kita perlu buat ya ketika kita berhenti, community itu berhenti bergerak dan kalian nggak move, kalian ketinggalan dan kalian ngerasa bahwa oh komsat ini kok nggak terima aku ya, kalian nggak diterima atau kalian nggak bergerak selama ini gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian hari ini, mau aku malas gerak, kayak biasanya kan gitu, di kasur udah begitu tuh. Mau udah malas gerak, kok kalian ditinggal sama orang tua kalian di jangan nyamuk. Gitu loh. Ya apa ya, kejar ketinggalan nih. Do something buat kalian. Jadi aku harap ini heart to heart dari leader ke kalian ya. Ketularan aku impartasikan api hari ini bahwa bergeraklah sesuatu, move something lah kayak gitu loh. Kalau nggak bisa untuk keluar dulu, mulailah dari yang dalam. Kayak gitu. Kalau gereja terlalu besar, mulai dari komsel. Komsel ini jadi tempat tuh kalian belajar. Salah ketika kalian berpikir komsel ini buat kalian, salah total. Nggak ada sih kayak gitu. Di dalam Alkitab cuma saling mengingatkan dalam apa. Tapi kenapa harus tetap komunitas sel? Karena bisa bergerak lebih cepat. Lebih luas. Kalian bisa langsung pelayanan, nggak pakai audisian. Tapi ketika kalian, kan kok ini nggak buat acara apa-apa. Pertanyaannya, kalian pernah ngusul apa? Kalian pernah diskusi apa dengan saya? Kayak gitu loh. Maksudnya akan jadi sebuah menuntut bahwa komsel ini harus tempat jadi hiburanku, salah. Keluar aja deh kayak gitu. People gak cocok untuk orang yang begitu. Kayak gitu. People pingin nyari orang, menjadikan orang revivalist. Itu kan juga misinya. Kayak gitu. Kayak gitu loh. Hari ini kita bergerak dengan kegerakan Roh Kudus. Salah satu tagline yang aku taruh di dalam Devil ini adalah orang biasa juga bisa mengadakan mujizat. Jadi kenapa kita selalu ngomong tentang gerakan Roh Kudus? Karena salah satu misi
Wih, keren. Salah satu misi dari Vivo. Ini ciptaan lama loh guys. Tengah-tengah teman-teman cuma ada gitu kan. Nah, gitu kan. Nah, salah satu misinya adalah kita 300 orang harus dibaptis. Udah kalian ke sana. Udah kalian ngeliat tanya ke teman kalian dibaptis belum nggak? Ini bukan cuma menggenapi misi, tapi banyak orang perlu menjadi sah atau tanda kutip sah selama di dunia ini gitu untuk masuk ke dalam kekristenan sendiri kayak gitu. Ya kita belajar nanti di Foundation of Faith kenapa baptis itu penting. Memang nggak mengarah keselamatan, tapi itu sebagai wisudanya dong kayak gitu. Dan itu sebenarnya kok di agama Yahudi, apa namanya bagian Yahudi gitu, di ajarannya gitu, atau tradisinya bahwa baptisan itu ngomong tentang memasuki sebuah kelompok kayak gitu, memasuki sebuah pindah kelompok kayak gitu. Nah, terus bagaimana hari ini kita bisa yang namanya membina dan mengutus generasi muda untuk berjalan dalam kegerakan Roh Kudus? Suatu saat nggak akan tambah muda kayak gitu. Terus ketika aku nikah sangat relate lagi dengan kalian gitu misalnya. Ya maybe someday aku turunkan estafet gitu kalian ya gitu. Tapi maksudnya hari ini ketika kalian berhenti kayak gini-gini toh, cuman datang nggak seru kalau misalnya nggak nyaman kalau misalnya cuman datang toh karena disuruh kok. Jadi hari ini ngapain kamu datang? Begitu loh. Buat apa guys kayak gitu loh. Kita ini tetap dengan guyung-guyu, tetap tenang senang-senang, tetap Bible study. Tujuannya apa? Untuk kalian semakin bertumbuh juga, itu yang pertama. Tapi the goals-nya adalah kita bisa lihat orang yang ngalamin Tuhan. Nggak cuma sekedar kekristenan doang. Gitu. Untuk bisa berjalan dalam kegerakan Roh Kudus. Nggak cuma kodenya mungkin bisa ngomong, tuh kayak misalnya Pak kodenya kok tepat yang ngomongin. Nah, itu juga akan pengen di kalian juga sama. Kayak gitu. Misalnya kok pengen ngomong ke temannya, kamu lagi ini kok tepat. Nah, itu bagaimana hari ini kita berjalan di situ. Bahkan dimulai dari kayak gitu loh guys. Pak, dimulai dari sana. Nanio kalian, Nanio itu bahasa Ibrani baru itu. Gitu kan. Nah, jadi kayak juga kalau misalnya kalian bergerak dalam kesembuhan misalnya. Itu lebih wow lagi. Kok kalian nyaman di saudara cuman kekristenan yang datang seminggu sekali, aku tuh kayak nyaman gitu. Cuman untuk gereja-gereja untuk ngomong-ngomong, nggak nyaman sih. Gitu loh, kok aku online kok, lo kan di kota kalian kan gak ada orang gitu ya, apa sih? Kayak gitu, maksudnya kan di kota kalian juga ada orang gitu loh, kenapa kalian gak start di situ? Kok apa ya, kenapa story kalian gak apa, daripada kalian story hewan lucu, tuh. Terus story apa, misalnya kayak tadi, story tak tulis, jangan lupa join ya guys, simple things gitu loh, dibanding kalian item, terus kasih set, gambar set, emo set gitu, terus lagunya Kiss the Rain gitu, kayak, maksudnya kayak, kenapa tetet gitu kan, aku banyak nangis gitu maksudnya gitu loh gitu menurut gue. Jadi hari ini kita terlalu zona nyaman cuman berpikir tentang kerohanian kita. Ini aku tutup dengan ini, kerohanian kita akan maju ketika kita terus bergerak di ladangnya Tuhan. Itu kita gak perlu mikir lagi sudah kerohaniannya gimana ya, tapi tetap maksudnya gak ngomong. Tapi ketika kita cobalah, kita sekarang sering nge-sharingin orang, Roh Kudus akan terus kasih hikmat. Kita kan terus terpacu tuh, aku harus ngerti konteks ini. Ya gitu. Dalam kok kamu sering sharing, ngomong lah aku tetap dengan kesaksian ini lah. Dulu itu aku baca Alkitab, baca Alkitab guys. Ini motivasinya salah, cuman akhirnya aku tuh belajar banyak hal kayak gitu. Tapi percaya, aku tuh lebih banyak dapat tuh ketika aku nyiapin sharing kayak gitu. Jadi kayak justru aku ngerasa kok aku nggak nyiapin sharing, pertumbuhanku tuh berhenti. Gitu. Ketika kita ilmu juga berhenti, kita kan show off, itu pasti. Dalam skill apapun, show off pasti. Makanya kenapa aku bilang, terus aku tak pelayanan, aku makanya mau ada lagi, let me tell you, setiap hari Sabtu. Aku pengen sharing tiap hari, kenapa aku pengen, aku selalu dapat rahmat yang baru. Gitu. Bergeraklah sesuatu. Contoh, dulu aku tuh punya satu podcast, kalian masih bisa tarik sih, Curhatan Malam. Di Spotify kayak gitu. Wah, nanti mau tak ada lagi deh kawan-kawan. Itu kayak semacam podcast gitu, tapi renungan malam pikarnya gitu. Cari aja, masih ada. Itu 50 episode tuh kayak gitu. Nah,
Di situ Nando yang ngeditin, gitu ya. Nando yang editin, kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya kita buat dan ada clickbaitnya, gitu karena saya ada spoilernya. Nah, spoilernya ini, ya apa cara buat spoiler nggak denger full, ya kan? Jadi maksudnya pasti didengerin full loh untuk dapetin spoilernya, ya kan? Potong-potongannya gitu. Nah itu menjadi sebuah cara untuk aku bikin orang Nando itu denger. Maksudnya ngerti nggak sih dari hal kan pelayanan apapun ketika kalian benar-benar serius di situ kalian bisa dapat sesuatu. Akhirnya sudah punya penonton tetap itu editorku dewe, kayak gitu. Itu udah berdampak ke satu orang minimal, kayak gitu. Jadi maksudnya hari ini apapun yang kalian lakukan di dalam Bible pasti kalian akan terberkati. Jadi ketika kalian misalnya kok aku nih ini, kalian cuma angkat-angkat, kok tak bantu apa, kalian kan pasti dapat sesuatu, kalian bisa ketular apinya. Tapi ketika kalian udah mulai pasif dalam community, ngerasa sudah paling sibuk, jangan-jangan ketika kalian cuma gini, ketika kalian ngerasa si paling sibuk di dalam kerohanian, itu biasanya itu menurut ukurannya kita sendiri, sebenarnya kalian nggak sibuk di dalam kerohanian. Karena nggak pernah ada orang ngomongnya sibuk, nggak pernah ada orang ngomong sibuk kok itu beneran sibuk. Kayak gitu. Ini kita ngomong tentang kerohanian, kayak gitu. Gak pernah orang nakar, cuma orang nganggur yang nakar itu sibuk deh ya. Pasti orang lain yang ngomong lah. Kayak gitu loh. Jadi hari aku ngomong kepada kalian, ambil langkah hari ini. Introvert apapun bisa. Contoh, hari ini aku misalnya ada orang yang suka buat komik, ayo kita buat. Kita taruh di Divo. Jadi ada satu ilustrasi, itu ada ilustrasi gitu, biasanya kayak kalian tahu ya ada beberapa sih. Misalnya kayak memaafkan juga dipanah gitu, terus ada apa dijelaskan artinya atau apa gitu. Jadi kayak bentuk ilustrasi tapi penjelasan tapi dalam bentuk gambar. Jadi kayak dipanah. Kita banyak orang terberkati dari situ. Jadi hari ini atau dari komik kayak gitu. Dari hal komik biasanya dapat value. Komik rohani misalnya. Makanya hari ini kita atau gambar-gambar anime misalnya. Nggak apa-apa. Kenapa? Itu loh. Kalian apa? Bekerjalah. Mumpung ada ladang kecil di sini. Di gereja kalian juga sama. Jadi hari ini move atau kalian nggak move kayak gitu. Mati atau hidup udah bilangnya itu. Kenapa kalian nggak berapi-api aja di tempat kecil? Daripada muluk-muluk yang besar. Aku dapat vision dari Tuhan ke Papua. Waduh. Sekalian ke Afrika. Banyak santet di kono. Ya, Afrika itu tempat santet ya guys. Dukun-dukun banyak dan kayak gitu. Jadi hari ini kita ngomong kayak gitu. Kalian mau jadi pengangguran rohani atau enggak? Pengangguran rohani ditentukan ketika kita nggak produktif di dalam rohani. Karena kalau kalian tahu ya, kita cuma setiap hari lah kita tuh kerja gak sih, entah nyicil tugas, sertifikasi lah, pelatihan lah, webinar lah. Tapi kita belum dibilang produktif sampai benar-benar kita ngikutin itu benar-benar kayak diikutin banget kayak gitu. Aku nyicil kerjaanku jualan kayak gitu kan. Aku nyicil skripsiku nambah teperagat toh. Ya itu dibilang kerja juga, tapi nggak produktif toh. Karena nggak berdampak apa-apa kan. Kayak gitu loh. Jadi makanya jangan pernah nilai tak produktif atau belum. Nilainya gini. Tuhan di mana? Aku pengen berkarya lebih. Tuhan di mana? Aku pengen berapi-api. Tuhan di mana? Apa yang jadi kerinduanmu? Kalian pengen ini kegerakan kemana? Kesembuhan. Ketika kalian misalnya kalian di YouTube, seringlah lihat orang nyembuhin tumpang tangan berdoa. Juga ingin menyembuhin. Pengen bergerak ke sana. Kayak gitu misalnya. Kalau kalian mau jalan sharing, mulailah belajar teologi. Kayak gitu. Ke arah situ, maka karunia Roh Kudus akan ngikutin. Kalian berjalan ke konseling, nggak apa-apa. Tiba-tiba nanti misalnya Kapi lagi salaman gitu ya, ini. Wah, habis salaman, kamu bisa ya? Gitu. Gitu. Bisa nggak? Bisa banget kayak gitu. Jadi hari ini di mana kalian bergerak? Kayak gitu. Jangan cuma tempat share, nggak boleh. Jangan kalau teman-teman tuh bercanda, nggak boleh.
Nanti jadinya Komsel ini jadi tempat hiburan atau klub. Gak ada bedanya bukan? Bedanya orang Kristen doang di sini gitu. Tapi Komsel menjadi tempat perundingan untuk ngisi dan rumah bagi banyak orang. Karena itu misi terakhir kita. Kita menjadi rumah bagi banyak orang. Jadi hari ini aku lebih menurunkan api ke kalian bahwa tapi semua itu akan ditutup dengan yang namanya kita mempunyai hubungan intim dan penyembahan di hadapan Tuhan. Jadi aku nggak relate ketika kalian deket sama Tuhan, ngomong deket sama Tuhan, tapi kalian nggak terbakar untuk melayani Tuhan. Harusnya kalian dulu gini kayak Daud, cintakan rumahmu itu menghanguskan diriku kayak gitu, kayak gitu. Harusnya kalian itu memang malah melihat bahwa TV jadi ladang, tapi nggak boleh sok-sokan juga, ya boleh jadi sok-sokan juga. Tapi maksudnya bagaimana hari ini kalian ambil bagian yang banyak, kayak gitu. Berikutin visi misinya, tangkap visi misinya, itu bergerak di situ. Tak tutup dengan satu kisah yang bagus ini, aku baru ingat. Tak tutup belum. Itu dari itu tutupan pertama ya. Sekarang tutupan yang paling terakhir. Biar enak kalian lama sharingnya hari ini. Enggak ya, cepet hari ini sharingnya guys. Dari jam berapa tadi? Oh udah lama ya. Oh ya. Oke. Udah 1 jam ya. Oke. Tunggu sharing ya. Kayak gini. Pastorku itu dimulai dari karakter itu dilakukan 2 hal kayak gitu. Jadi kayak diperhadapkan 2 hal. Dia harus mengikut gereja, dia menjadi wakil gembala sidang, atau harus membuat gereja baru. Gitu. Yang sekarang gerejaku sekarang ini. Nah, tapi itu yang belakangnya. Tapi yang di depan, yang sebelum dari pertanyaan itu, kenapa sampai jawari itu? Karena dia itu terus bergerak di arah itu, terus ngikutin apa gembalanya ikut kemana. Dia ngomong aku pengen kesembuhan. Dia itu ketika ada KKR di YouTube, dia tumbang tangan, dia juga ngomong aku pengen di lapangan. Akhirnya pernah di satu kesempatan dia tuh di 1 tahun itu 4 kali KKR di kesembuhan di lapangan kayak gitu. Even dia itu bukan gembala yang benar-benar kayak gembala gitu. Jadi cuman ya dia ngikutin, ngintil gitu ibaratnya. Dia ikutin flow terus. Maksudnya dia itu ngerespek terus dengan leadernya gitu. Jadi terus kayak ngikutin kegerakannya, dia benar-benar in di dalam kegerakannya, maksudnya nggak tergantung mood, nggak tergantung apa gitu, dia in gitu dengan kegerakannya, benar-benar ikut movementnya, benar-benar mendoakan setiap langkahnya kayak gitu dari pemimpinnya kayak gitu, benar-benar nangkap pemimpinnya. Akhirnya dia benar-benar memberikan semuanya kayak gitu, seluruh hidupnya. Ibaratnya cintakan rumah Tuhan ini menghanguskan dia. Dan akhirnya ya sampai ditawari jadi wakil. Dan akhirnya dari 9 orang dia mulai gereja sampai detik ini sudah sampai ratusan orang beribadah. Jadi maksudnya mungkin cuma ratusan kok gereja beribadah. Iya sih. Tapi maksudnya kayak bagaimana hari ini aku belajar dari situ kayak ya maksudnya dimulai dari punya api aja. Cuman dia itu karena nggak punya power untuk KKR di lapangan, dia cuma tunggu tangan seperti itu. Real Bongki, kalian tahu ya Real Bongki ya. Kayak gitu. Itu salah satu revival terbesar di Afrika gitu kan. Melawan dukun-dukun gitu ya. Nah, yang orang-orang sana juga mata gitu kan. Nah, jadi kayak ya Afrika itu ngeri ya. Dukunnya banyak teman. Kok kalian seneng di bagian itu, masuk sana. Sudah pergi ya ke sana. Jangan sejak saya. Kayak gitu. Kalian kok punya karunia membeda karo itu hitam semua be. Semua orang di Afrika hitam semua be. Saking pakai kayak gitu loh maksudnya. Kayak orang-orang kayak, ada roh ini. Nanti kodamnya beda-beda. Ular keket lah, atau kayak menceng lah. Ya gitu kan. Nah, kodamnya bisa bekecot lah. Kecoa terbang lah gitu kan. Nah, jadi maksudnya kayak maksudnya hari ini kita belajar satu hal bahwa ketika kita terus bergerak, api itu terus berkobar. Bisa nggak down ya bisa. Tapi ketika kita bergerak di ladangnya Tuhan, api kita termaintain. Ketika kita ngomong pelayanan yang benar loh ini, kita ngomong pelayanan yang benar nih, kayak gitu. Api kita kan terus termaintain terus berbakar. Ya apa ya caranya kita? Kalau kita udah punya gitu, kalau kita bergerak dengan Tuhan, tuh dream kita tuh pasti kan tentang revival, ya kan? Kayak kerinduan kita kan revival.
pemikiran kita ya apa cara buat acara ini semakin orang ngalamin Tuhan. Pikiran kita pengen orang tuh ngalamin Tuhan keselamatan. Ya apa hari ini gitu loh maksudnya. Kita punya kesempatan mikir overthinking yang lain ya gitu. Ya apa cara kita punya anxiety yang lain gitu ya berarti. Sekarang banyak anxiety itu banyak ya. Ada GERD anxiety lah apa. Aduh aku baca ini sampai mumet. Tapi tetap baca ciri-ciri kayak aku. Jadi kayak gak ngerti ya maksudnya gitu. Tapi intinya itu. Bagaimana hari ini kita move gak jadi pengangguran rohani lagi. Kayak gitu. Jangan cuma bergerak dalam cuma diri kalian tok guys. Gak bisa. Bergeraklah bareng karena pelayanan itu yang memaintain juga memaksa kita di jalan Tuhan, entah kita pernah apa ya itu Tuhan bisa maintain sekalian, tapi kalau kalian udah burn out di luar lagi ya pecahin. Mumpung kalian punya komsel yang masih kecil gitu. Bergeraklah, ambil bagian, tapi tetap ingat ya, respect, jangan tiba-tiba kamu bilang kasih diri terus tiba-tiba lagi tak cedek kalian kayak gitu loh. Tapi itu hari ini respect dengan ngambil bagian kayak gitu. Pantau visi leadermu apa kayak gitu, tanggap kerinduannya seperti apa, tanya dreamnya seperti apa. Nah ini selalu terbuka, cuman kalian nggak menanya. Nah, jadi kayak lalu bahkan kalau anak-anak yang sering ngecat aku pasti tahu visi-visiku seperti apa, kerinduannya seperti apa kayak gitu. Pasti aku share kayak gitu, apa sih yang jadi dreams dari hidupku kayak gitu. Jadi ketika kalian nggak tangkap big dreams, nggak akan terjadi kayak gitu. Kita butuh sesuatu kegerakan yang baru. Kayak gitu, kita terlalu nyaman, zona nyaman kayak gitu. Makanya terakhir kita sampai akhirnya ketika aku ditempat sama Tuhan untuk masalah kegerakan revival, kita langsung chat ini PMK-nya di Semarang kayak gitu. Dan nah, mungkin good news-nya ya, kita imanin dulu, mungkin semester depan baru bisa kita ke sana. Gitu, kita dapat info rasanya semester depan ya terakhir ya, katanya semester depan kita kemungkinan baru bisa. Ada sedikit lampu hijau lah, gitu kan, sedikit lampu hijau untuk kita bisa move ke sana. Kita puji Tuhan, uangku tak tabung gitu ya. Gitu. Jadi aku udah nyari hotelnya, udah nyari keretanya, tak hitung-hitung gitu ya. Siapa yang ikut dan lain-lain gitu. So, ambil movement. Jangan kalau misalnya aku ngomong gini, yaudah pulang selesai, mulai berpikir talenta aku apa. Kayak gitu. Mulai berpikir kayak aku ketika membuka tawaran untuk ikut revival, kalian bisa-bisain. Mungkin ini satu cerita terakhir ya, mohon maaf nih guys, lama dikit hari ini ya, karena kalau visi dan misi ini gak mari-mari gitu ya. Kalau saya ngomong tentang revival ini gak mari-mari, dojo pun tak jabani gitu. Jadi kayak ini jelek. Maksudnya ini contoh yang jelek, tapi kalian bisa tiru sesuatu. Di organisasiku yang dulu, gitu ya, tahun lalu di kampusku itu ada satu anak, gitu ya, ikut salah satu gerakan gitu di kampus lah ya. Nanti kalau ngomong terus kalian tahu lah orangnya gitu ya. Jadi kayak intinya orang ini tuh salah satu gereja besar, kayak gitu. Jadi kalau kita sebut namanya itu apa namanya, dia itu ikut dari GMS gitu kan, acara GMS kayak gitu. Itu ikut di sana gitu. Nah kalian tahu saat GMS itu punya satu DNA yang bagus gitu. Karena dia itu all out-nya nggak main-main kayak gitu. Maksudnya dia punya keluarga pun dia tetap jalan ke Malaysia ya kan, ke Singapura lah, kemana-mana wes pokoknya, ke Myanmar dan lain-lain. Nah itu yang aku terus tularkan di sini juga sih, kayak iya harus all out tuh, boleh mikir kenyamanan, tapi kita nggak ngomong itu. Jadi satu orang ini bonceng di organisasi ini tuh nggak aktif, nggak dicek, gak iso, sok paling sibuk kayak gitu. Tapi suatu saat dia nggak ikut, ngomongnya apa, ada acara, ikut ke Malaysia pada saat itu kayak gitu. Maksudnya untuk kuliahnya aja ditinggal sampean gitu. Ibaratnya ya gitu. Bukan ada acara games di Kucing gitu kan. Kucing garang atau kucing apa nggak ngerti. Tapi maksudnya kayak misalnya kucing gitu. Jadi kayak kita ngomong bahwa kalau kita ketemu, aku pernah ketemu orang di gereja sangat duper ramah kayak gitu. Sangat kayak, hey ke rumah saya, halo kayak gitu. Tapi di situ aku belajar, ya maksudnya orang ini meskipun di organisasi kampusnya bobrok sampai dikik kawan, gitu kan. Tapi ketika dia ikut dalam bergerak, salah. Tapi aku lihat kita belajar bahwa dia itu rela ninggalin kuliahnya sampai. Tapi ini kan maksudnya jadi sebuah pemikiran kayak, ya tapi ini salah, motivasinya salah di dia ya, dia mengidolakan sih. Ya jadi maksudnya konteksnya adalah, artinya ini loh yang kita belajar, mau ninggalin
Bukan berarti kalian gak usah kuliah, bukan ya. Tapi kalau memang itu tuh paksaan, kita kan tinggalkan dengan senang hati. Gitu loh maksudnya. Kita kan izin kuliah dengan senang hati. Jadi jangan telah mentah-mentah, tapi aku ngajarin yang bener guys. Kayak event itu memang harus terpaksa untuk kita gini, kita izin, kenapa? Tapi tetap jangan izin terus ya. Kayak gitu jangan, kuliah kalian juga penting. Tapi kok event itu acara besar atau seperti apa untuk kita kalian cinta Tuhan menghanguskan hidup kalian ya. I think satu hari juga nggak akan ngefek di dalam hidup kalian gitu. Kecuali Amin 7 AS ya, beda cerita. Beda. Kayak gitu. Tapi hari ini kita belajar juga dari Ruben pada saat itu. Ruben ini salah satu worship leader ya di sini kan, kalian tahu. Kayak gitu. Hingga detik dia itu UAS itu masih BL guys. Kayak gitu, besok UAS. Gitu loh. Kayak gak apa-apa, kok jam 8 besok UAS ya. Jadi kayak maksudnya, karena memang cinta Tuhan menghanguskan. Kayak gitu loh. Cinta rumah Tuhan ini kan menghanguskan. Right? Jadi itu yang paling penting sih. Kalau hari kita masih mikir tentang ego kita, aku masih sibuk kok. Umurku berarti cinta Tuhan cinta akan rumah Tuhan belum menghanguskan. Kayak gitu. Jadi ini kasusnya rumah Tuhan ya, tapi sebenarnya ya ini juga rumah Tuhan ya guys. Skalanya kecil kayak gitu. Jadi apakah cinta rumah Tuhan ini menghanguskan hidup kalian enggak? Wih, kapan-kapan aku cerita tentang itu juga karena waktunya hampir 2 jam kita selesai di sini. Oke, so aku gak mau remover gak mari-mari. So itu hari ini misi kita lagi yang belum baca, terutama Erik misalnya. Nah jadi kayak kita tarik, kita doa ya. Thank you Tuhan hari ini Tuhan buat cintamu luar biasa. Roh Kudus berbicara di hati kami. Roh Kudus tingkatkan apimu, membara apimu Tuhan. Supaya Diva bisa bergerak. Kami lepaskan urapan Diva, kami lepaskan berkatan Diva. Supaya Diva bisa bergerak. Tapi kami rindu Tuhan di balik Diva yang bergerak. Ada Rivalis yang mau bayar harga. Mau taruh seluruh hidupnya, investasikan seluruh apa yang dia punya untuk Diva ini. Kami gak ngomong tentang persembahan, kami gak ngomong tentang duit Tuhan. Tapi itu cuma bagian, kami cuma pengelola. Kalau engkau berkata berikan. Kami kalau hari ini harus berikan tenaga, kami hamba Tuhan. Jadilah sesuatu yang kau mau. Murnikan hati kami Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami. Kamu ambil bagian. Entah di gereja, di community, di marketplace, kamu ambil bagian. Roh Kudus timbulkan di hati mereka. Sebagai gembala, sebagai leader anakmu pingin. Biar api ini terus menghanguskan hati mereka. Api ini yang melebihi ego mereka Tuhan. Untuk ambil bagian di dalam Diva, gereja maupun marketplace. Thank you Jesus. Biarlah semua apa yang anakmu sampaikan ini menghanguskan dan juga termateraikan di hati mereka. Thank you Jesus, dalam namamu kami bersyukur sama-sama, katakan amin. Nah, oke ya sharing. Foto dulu.